kembali di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran lewat penyampaian yang mudah dimengerti dan lebih menyenangkan. Video pembelajaran ini ditunjukkan kepada siswa dan orang tua siswa agar dapat belajar mandiri di rumah melalui media pembelajaran ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru, melalui media ini bisa menumbuh kembangkan minat belajar serta didik. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun. Kelas 2 subtema 4 pembelajaran 3. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti dan paham apa yang kita pelajari kali ini. Baik, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman, anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, ini adalah gambar di mana warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Nah, di sini ada anak-anak yang membantu membawakan kue, minuman, dan juga ada anak yang membantu mengangkut sampah. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, di dalam gambar ini manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, yang pertama ya anak-anak, kita lihat di sini kelihatan sekali ini sudah menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Nah, di sini Siti dimintain tolong oleh ibu ini untuk membawakan kue kepada bapak-bapak. Nah, di sini Siti dengan senang hati membantu. Terus kita lihat gambar yang kedua, di sini kelihatan sekali juga ya hidup rukunnya di masyarakat. Kita lihat di sini ada bapak duduk, ada yang membawakan minuman, ada yang membawakan kue. Dan di sini ada anak yang membantu mengangkut sampah, dan di sini ada ibu-ibu yang sedang menyiapkan makanan. Berarti mereka sangat rukun sekali di dalam masyarakat. Nah, semua gambar ini ya anak-anak sudah menunjukkan hidup rukun di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, dari keempat gambar ini, manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Di sini Siti berkata kepada bapak ini, kuenya silahkan pak. Nah, di sini dijawab oleh bapak ini, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Nah, di kalimat inilah ada kata penolakan. Di sini ada kata tidak ya anak-anak. Bapak ini menolak kue yang diberikan oleh Siti karena bapak ini masih kenyang. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat penolakan. Nah, di sini kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Nah, selain kata tidak dapat juga ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain sebagainya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan ada 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Nah, sekarang berapa sisa kue? Berapakah sisa kuenya? Ingat ya anak-anak, penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan hitung susun ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tambahkan dulu antara kue bolu dan kue lemper. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan kue yang disajikan atau kue yang dimakan. Nah, caranya begini ya anak-anak. Kita tambahkan dulu kuenya, jumlah kuenya antara kue bolu ada 95 dan kue lemper ada 120. Nah, setelah itu baru kita kurangi dengan jumlah kue yang disajikan 158 atau kue yang dimakan. Nah, sekarang kita akan hitung bersama-sama. Di sini karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat ya anak-anak, kita akan hitung dulu penjumlahannya, setelah itu baru kita melakukan pengurangan. Berarti kita akan hitung jumlah kue bolu dulu dan kue lemper.
Baik, kita hitung dengan berhitung susun. Ingat ya anak-anak, untuk berhitung susun kita harus pasangkan dulu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Baik, sekarang kita akan tambahkan dari belakang. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Nah, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi kita tulis 1, kita simpan di atasnya 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah kue seluruhnya antara kue bolu dan kue lemper adalah 215. Nah, setelah ini jumlahnya didapat, baru kita akan kurangi dengan jumlah kue yang dimakan. Nah, sekarang kita tulis dulu 215-nya. Setelah itu baru kita kurangi dengan jumlah kue yang dimakan. Nah, jumlah kue yang dimakan 158. Baik, kita akan kurangi bersama-sama. Nah, di sini 5 dikurang 8 tidak bisa ya anak-anak, karena 5 ini nilainya lebih kecil. Jadi kita minjam di depan angka 5. Nah, kita minjam di sini 1, berarti kita akan taruh angka 1 ini hasil pinjamannya di depan angka 5. Jadi ini sudah habis ya anak-anak, nilainya 0. Jadi sekarang hasil pinjamannya ini 1 kita taruh di depan angka 5. Nah, sekarang ini baru bisa dikurangkan. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, di sini sisanya 0 dikurang 5 tidak bisa ya anak-anak. Jadi kita minjam lagi di depan angka 0. Nah, di sini ada angka 2 berarti kita coret. Nah, sisa 2 ini telah dipinjam 1, berarti sisanya ya betul lagi 1. Nah, setelah itu hasil pinjamannya kita taruh di depan angka 0. Nah, jadilah 10. Nah, sekarang 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, di sini kita kurangkan saja ya, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi Bapak tidak tulis karena sudah hasilnya 0. Jadi sisa kue seluruhnya ini adalah 57. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak punya contoh bilangan ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, di sini ada bilangan 138 ditambah 52 dikurangi 84 sama dengan berapa? Baik, kita kerjakan dari penjumlahannya dulu ya, setelah itu baru kita kurangkan. Nah, di sini ada bilangan 138 ditambah 52. Nah, sekarang kita tambahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, kita tulis 0, kita simpan 1. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, di sini karena tidak ada ratusan ya di bawahnya, jadi kita tinggal turunkan saja bilangan 1 ini. Jadi hasilnya adalah 138 ditambah 52. Hasilnya adalah 190. Nah, sekarang 190 ini hasil penjumlahan dari 138 ditambah 52 ini kita taruh di atas. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan 84. Nah, ini ya anak-anak, 190 dikurang 84. Ingat ya, kita kelompokkan dulu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, itu kita akan kurangkan dari belakang. Nah, di sini 0 dikurang 4 tidak bisa ya anak-anak, karena 0 lebih kecil dari 4. Jadi kita harus minjam 1 di depan angka 0. Nah, di sini ada angka 9, berarti kita minjam 1 di sini. Nah, kita coret angka 9-nya. Karena dipinjam 1, 9 dipinjam 1, jadi masih sisa 8. Nah, hasil pinjamannya ini kita taruh di depan angka 0, 1. Nah, itu 0 ini akan menjadi 10. Nah, sekarang baru kita bisa kurangkan. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, di sini sisanya 8 ya tadi. Kita kurangkan saja ke bawah. Jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sekarang 1 dikurang, nah di sini tidak ada bilangan ya anak-anak, berarti kita tinggal turunkan saja. Nah, jadi 190 dikurang 84 sama dengan 106. Baik, sekarang ke contoh berikutnya. Di sini Bapak punya bilangan. Nah, sekarang terbalik ya. Pengurangan dulu baru penjumlahan, tapi tidak apa-apa, kita kerjakan dulu dari depan. Nah, di sini ada bilangan 225 dikurang 115 ditambah 90. Kita kerjakan yang ini dulu ya. 225 dikurang 115. Nah, di sini 5 dikurang 5 sama dengan habis atau 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, 2 dikurang 1 lagi sama dengan 1. Jadi 225
dikurang 115 sama dengan 110. Nah, setelah itu hasil pengurangan ini kita akan jumlahkan dengan 90. Nah, sekarang kita tulis di sini 110-nya, baru kita kurangkan dengan 90. Yang ini ya, anak-anak. Nah, baru kita kurangkan tambahkan 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. Sekarang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 110 ditambah 90 sama dengan 200. Ingat ya anak-anak, kalau kita sebelum menjumlahkan kita harus pasangkan dulu antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nanti kalau tidak itu dipasangkan, nanti jawabannya bisa salah. Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, di sini Bapak punya gambar, mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat ya gambar-gambar ini. Ini adalah gambar pembelajaran kita yang kemarin. Nah, di sini ada gambar bunga, ada gambar kupu-kupu, dan ada burung. Nah, ini terbuat dari biji-bijian. Nah, ada menggunakan beras bisa, beras ketan tadi bisa, menggunakan kacang hijau bisa, kacang merah bisa, dan kacang-kacangan yang lainnya. Nah, ini dinamakan kloase, karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan di suatu gambar. Nah, baik, terus ada gambar yang kedua. Masih ada yang ingat mungkin ya anak-anak? Ini adalah gambar yang memakai apa? Ya, ini adalah memakai keping-kepingan yang disusun sehingga menjadi sebuah gambar. Nah, bisa memakai keping-kepingan keramik atau kertas, keping-kepingan kertas. Nah, ini namanya mosaik, pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kloase. Nah, yang pertama bahan-bahannya kertas gambar, lem kertas atau lem kayu boleh, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, beras, dan lain-lain. Nah, itu pensil. Nah, setelah itu baru kita ke cara membuatnya. Yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Nah, di sini Bapak contohkan menghias burung ceritanya ya. Buat sketsa dulu, setelah itu oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel kertas. Nah, di gambar ini kita oleskan lem sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Nah, setelah ini diisi lem, berarti anak-anak baru menempelkan biji-bijiannya. Dan untuk warna sesuai selera, nanti anak-anak bisa membuat warnanya sendiri. Setelah itu yang terakhir, yang keempat, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Nah, ini menurut seni anak-anak ya, untuk menempelnya bagaimana kombinasi warna dan cara menempelnya, agar nanti kelihatan rapi dan indah. Baik, jadi demikian ya anak-anak, bahan-bahan atau alat yang digunakan dan cara membuat kloase. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 4 pembelajaran 4. Nah, mudah-mudahan anak-anak mengerti dan paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, seperti biasa jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya bisa belajar bersama. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.